Hukum fisika mengatakan energi tidak bisa hilang. Hukum termodinamika mengatakan panas selalu mengalir dari yang panas ke yang dingin. Hukum pembakaran mengatakan api selalu membakar apapun yang disentuhnya. Tapi, bagaimana jika ada sebuah kisah dari ribuan tahun lalu yang secara harfiah merobek hukum alam? Ya, kisah tentang Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim benar-benar dibakar? Jika ia benar dibakar, bagaimana ia bisa tidak terluka? Apakah api itu menjadi dingin? Atau memang ada fenomena sains yang bisa menjawabnya? Bisakah api, elemen terbuas di alam semesta, tiba-tiba berkhianat pada sifatnya sendiri? Atau ada sesuatu yang selama ini tidak kita pahami? Mari kita bedah selengkapnya di segmen Dongeng Sejarah. Inilah Babilonia, jantung peradaban kuno, megah, kaya, dan penuh simbol kuasa. Namun, kota ini tunduk pada satu tirani besar, Namrud, raja yang menganggap dirinya Tuhan, disembah bersama ribuan berhala batu yang bisu. Di tengah dunia yang dipenuhi patung, asap dupa, dan ritual panjang, lahirlah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Umat Muslim mengenalnya sebagai Nabi Ibrahim. Ia bukan sekedar pemberontak. Ia adalah penantang seluruh keyakinan yang menjadi pondasi kekaisaran. Nabi Ibrahim muda adalah sosok yang cerdas. Nalurinya membawa ia mencari keberadaan Tuhan. Ia melihat matahari, lalu berkata, "Ini bukan Tuhan." Ketika ia melihat bulan, ia berkata hal yang sama, "Ini pun bukan." Dan ketika ia melihat bintang-bintang, jawabannya tetap, ia menolak semuanya. Ia mencari sesuatu yang lebih kekal, lebih tersembunyi, lebih dahsyat dari segala yang bisa ia lihat. Dan pencarian itu, takdir itu, membawanya menuju sebuah kobaran api yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Pagi itu, Babilonia gempar. Berhala-berhala raksasa mereka remuk, patah, berserakan. Hanya satu berhala yang tersisa, yang terbesar, yang paling diagungkan. Dan di bahunya dengan tenang tergantung sebuah kapak. Ketika para pendeta menuduh Nabi Ibrahim hanya berkata, "Coba tanyakan saja kepada patung yang besar itu. Dialah yang memegang kapaknya." Keheningan melanda. Semua tahu hal itu mustahil. Tapi logika Ibrahim menusuk lebih tajam dari kapak yang menghancurkan batu. Keberanian itu membuat Namrud murka. Keputusan pun telah diambil oleh Namrud. Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman bakar. Kayu dikumpulkan dari seluruh pelosok negeri. Tidak cukup ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Tumpukan itu membentuk gunung buatan manusia. Ketika api dinyalakan dengan suara gemuruh yang menelan udara, panasnya menjadi begitu dahsyat. Hingga burung yang terbang di atasnya pun jatuh, terbakar, bahkan sebelum menyentuh nyala api. Orang-orang tidak bisa mendekat, bahkan para algojo pun tidak sanggup. Maka dibuatlah sebuah katapel raksasa khusus untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke pusat api. Dengan rantai di tangan, Nabi Ibrahim diangkat, ditarik ke belakang, dan dilepaskan ke arah kobaran neraka dunia itu. Dan saat tubuhnya melayang di udara, sejarah berhenti bernapas. Ketika Nabi Ibrahim jatuh ke pusat api, ketika seluruh hukum alam seharusnya menutup hidupnya, sebuah perintah turun
perintah yang tidak pernah diucapkan pada elemen manapun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Satu kalimat, dan seluruh struktur fisika di sekelilingnya runtuh. Yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang bahkan ilmuwan modern pun sulit membayangkan. Api tetap menyala, tetap menggelegar, masih membakar apapun yang mendekat, tapi tidak berefek pada Nabi Ibrahim. Api berubah menjadi sejuk, damai, dan patuh. Konon, Nabi Ibrahim duduk di sana seolah berada di sebuah taman kecil yang tumbuh di jantung inferno. Ini bukan metafora, ini mukjizat literal, nyata, dan mengubah segalanya. Bagaimana sains modern menjawab fenomena tersebut? Mari kita bahas secara sains. Api hanya ada jika 3 syarat terpenuhi: bahan bakar, oksigen, dan panas. Untuk membuat api menjadi dingin, minimal salah satu harus dihilangkan. Tapi dalam kisah ini, bahan bakarnya tetap ada, oksigennya tetap ada, apinya tidak padam. Bagian inilah yang secara teori menjadi mustahil. Dalam sains modern, ada yang namanya fenomena Leidenfrost. Tetes air yang melayang di atas permukaan panas karena dilindungi oleh uapnya sendiri. Dan juga ada efek isolasi, seperti yang dikenakan pada baju pemadam kebakaran. Baju pemadam kebakaran bisa menahan panas yang ekstrim, tapi semua itu tidak ada yang mendekati skala apinya Raja Namrud. Ini bukan beberapa detik, ini bukan wajan yang panas. Ini adalah gunung api buatan manusia. Secara fisika murni, panas sebesar itu tidak mungkin tiba-tiba hilang karena energi tidak bisa musnah. Secara hukum alam, ini gagal total. Inilah zona konflik kita yang membuat pertanyaan besar bagi kita sebagai manusia. Api tidak padam, strukturnya utuh, tapi sifatnya membakar, lenyap. Tapi ketika sebuah fenomena alam tiba-tiba melanggar kode alamnya sendiri, itu bukan sekedar keanehan. Itu tanda bahwa ada programmer yang mengubah skrip di tengah-tengah eksekusi. Namun di era sains modern, ada beberapa fenomena yang mungkin bisa menjawab hal tadi. Fenomena yang pertama disebut cool flames. Apa itu cool flames? Cool flames adalah di mana api bisa menjadi dingin. Tetapi fenomena cool flames ini ada di dalam dunia kimia. Dalam dunia kimia modern ada fenomena langka yang disebut cool flames. Api yang menyala tapi suhunya 120-400 derajat Celcius. Jauh lebih rendah dari api konvensional yang suhunya bisa mencapai ribuan derajat. Menurut salah satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Murphy, cool flames bahkan bisa terlihat tanpa membakar kulit. Ini menunjukkan api bisa menyala tanpa panas yang ekstrim. Fenomena yang kedua adalah cold atmospheric plasma. Ada pula fenomena plasma dingin, cahaya seperti api, tapi suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Aman disentuh kulit manusia. Ia memancarkan cahaya yang glow up, seperti bara lembut yang indah, namun tidak melukai. Mirip dengan deskripsi para ulama, api Namrud tetap menyala, tapi sejuk bagi Nabi Ibrahim. Ada juga fenomena yang ketiga, paradoxical cold sensation. Ilmuwan saraf modern menunjukkan bahwa panas yang ekstrim kadang bisa terasa dingin karena gangguan sensorik. Tentu ini bukan penjelasan total, tapi menunjukkan bahwa persepsi panas tidak absolut. Jadi,
Apakah mukjizat Nabi Ibrahim bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains? Jawabannya tidak, dan memang tidak harus. Kisah ini bukan tentang menentang fisika. Ini tentang hierarki otoritas. Di mata Namrud, api adalah simbol kekuatan alam yang absolut. Tapi melalui Nabi Ibrahim, Tuhan menunjukkan bahwa bahkan elemen paling liar sekalipun adalah makhluk yang taat. Dan ketika ia berfirman, jadilah dingin, maka seluruh hukum alam pun menunduk. Nabi Ibrahim tidak pernah diselamatkan oleh trik fisika. Ia diselamatkan oleh iman yang tidak tergoyahkan. Mukjizat ini bukan tentang mengabaikan hukum alam, tapi tentang mengingatkan manusia bahwa sebelum ada hukum, ada yang menetapkan hukum. Inilah twist terbesarnya. Kisah Nabi Ibrahim dan api mengajarkan kita, di balik logika, angka, dan rumus, masih ada sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih misterius. Jika kamu suka membedah kisah seperti ini, menggabungkan antara mitologi, sejarah, iman, dan sains, klik like, subscribe, dan tuliskan di komentar. Mukjizat apalagi yang harus kita bedah secara ilmiah. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Dongeng Sejarah.